إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتوحد من اتقى أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimahullah, pada siang yang mulia ini di atas mimbar yang mulia ini sebagai khotib Jumat hari ini pastinya memiliki tanggung jawab untuk membawa para jamaah sekaligus diri khotib sendiri ke arah yang lebih baik, serta tak lupa kita saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirman-Nya di Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Hadirin rahimakumullah, tiada hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, entah itu nikmat iman, hidayah, inayah, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat muslim sudah seharusnya kita hafal dan paham dengan sesuatu yang dinamakan rukun iman. Dan salah satu yang harus ditekuni dan diimani oleh umat muslim adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Memangnya apa itu takdir? Takdir adalah sebuah ketetapan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, dan itu jauh sebelum ada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma taghfiru kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu biqadar. Allah telah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan Dia yang mengetahui apa yang berkurang dan apa yang bertambah. Sungguh segala sesuatu adalah ketentuannya. Ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan semuanya secara rinci, dan itulah yang terbaik. Ada satu prinsip yang perlu diingat oleh jemaah sekalian. Ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan, berikanlah hamba rezeki, berikanlah hamba kelancaran dalam melaksanakan
Apakah semata-mata Allah langsung mengabulkan rezeki itu di depan mata kita? Atau malah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian terlebih dahulu untuk mencapai rezeki itu? Sama halnya ketika seorang hamba itu berdoa untuk meminta kesabaran. Apakah kita semata-mata pada hari itu juga kita berubah menjadi sabar? Atau malah Allah memberikan ujian kepada kita, seperti ujian yang berat untuk membuat kita sabar? Ini yang perlu kita pahami, bahwasannya doa itu tidak semata-mata langsung dikabulkan. Banyak sekali cara Allah untuk mengabulkan doa. Dan ujian atau suatu hal yang kita anggap buruk, sungguh sebetulnya itulah yang terbaik. Karena Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Adil, yang tidak mungkin memberikan hambanya suatu ujian yang lebih berat daripada yang bisa ditempuh oleh hambanya. Mungkin saja hal buruk tersebut menjadi pertanda bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda bahwasanya Allah masih sayang kepada kita, sehingga Ia menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Yang paling parah adalah ketika seorang hamba berkata bahwasanya saya terlalu buruk untuk melaksanakan sholat, saya merasa sangat berdosa sehingga saya tidak pantas melaksanakan sholat dan menghadap Tuhan. Padahal aslinya sholat itu yang membuat kita benar. Sholatlah biar diri kita itu benar, biar diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jika itu hati telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita seorang hamba merasa diri ini terlalu kotor sehingga tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru segeralah bertaubat, menghadaplah kepadanya, meminta ampun kepadanya, karena sungguh Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul kitabu wa huwa kurbul lakum wa asa an takhruju shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan kepadamu untuk berperang, padahal itu adalah sesuatu yang kau benci. Kamu boleh membenci sesuatu, padahal itu yang baik bagimu. Dan kamu boleh menyukai sesuatu, padahal itu adalah yang buruk bagimu. Sungguh Allah adalah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang kecil dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Apalagi kalau kita melihat semesta antariksa, kita adalah bagian 0,0 mili daripada bagian antariksa. Ya, kita memang sangat kecil. Tapi dibalik ukuran manusia yang sangat kecil, ada kesombongan yang sangat luar biasa. Bahkan bisa saja sombongnya itu melebihi sombong Tuhan. Merasa dirinya yang paling punya, merasa dirinya yang paling alim, sehingga bisa berbuat seenaknya sendiri. Sebagai manusia, kita harus tetap rendah. Kita harus menjauhkan sifat sombong daripada diri kita, karena sombong hanya milik Tuhan. Orang yang kaya, orang yang punya uang, tidak semerta-merta dia bisa melakukan apa saja, walaupun dia bisa kalau dia mau. Tapi ingat bahwasanya uang tidak dibawa mati, tapi dengan uang bisa saja membawa kita ke surga. Maka ini bagian dari kontrol. Kehidupan memang sulit. Dalam hidup kita akan selalu ditempa dengan pilihan-pilihan yang begitu memberatkan. Tapi itulah esensialnya. Itulah esensial dari kehidupan, untuk menjadi diri yang lebih baik, melewati ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah perbedaan antara sekolah dan kehidupan. Jika di sekolah dirimu diberikan pembelajaran lalu diuji, maka itu akan menjadi sangat mudah, karena dirimu bisa belajar sebelum diuji. Sedangkan kehidupan, diri kita harus diuji terlebih dahulu, baru kita bisa
Maka dari itu, apakah kita masih berani sombong, bahkan sombong kepada sesama manusia? Karena kita yang berbuat dosa, kita lah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berani-beraninya kita masih meminta ampun dan memohon kepadanya. Maka dari itu, kita harus menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Janganlah kita mengeluh, apalagi menyerah di tengah kesulitan kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di Quran Al-Ansyirah ayat 5 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu ditegaskan lagi kepada ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Sungguh di dalam kesulitan akan selalu ada kemudahan. Wa idza faragta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu kebajikan, maka melakukanlah untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maka jika kita melakukan sesuatu kebajikan, kita harus berniat karena Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jamaah dapat memahami apa yang khotib sampaikan pada hari ini, dan kita termasuk golongan hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba, dan kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.